Presiden Prabowo luncurkan Gerina di Sumsel, targetkan RI mandiri pangan. Konsulen RSMH Palembang dinonaktifkan usai diduga lakukan kekerasan ke PPDS. Klub sepak bola milik Polri Bayangkara Presisi FC resmi berpindah home base ke Lampung. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana. Inilah Kompas Sumbaksol, selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Presiden Prabowo meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Program ini diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan swasembada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Saya luncurkan program Gerakan Indonesia Menanam di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Di Sumatera Selatan yang menjadi salah satu daerah percontohan ditanam berbagai tanaman pangan, salah satunya padi apung yang dapat memanfaatkan lahan yang terbatas atau di atas kolam. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini karena diharapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk ketahanan pangan agar Indonesia mampu swasembada. Dengan inovasi ini, kekuatan pangan dalam negeri akan terjaga sehingga Indonesia tak terpengaruh dengan harga di luar negeri yang mahal, serta tak akan marah dengan kebijakan dagang luar negeri. Masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi, ya, untuk kita mampu swasembada. Tiap tahun jumlah penduduk kita tambah berapa? Sekitar 3,5 juta ya tiap tahun. Bayangkan dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai ya bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan sampai lumbung pangan desa. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, udah nggak mahal lagi Pak cabai. Harga cabai tidak akan pernah mahal. Ya. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri. Halaman kecil pun bisa pelihara ikan lele. Ya, kita nanti latih yang bertingkat gitu. Hidroponik bertingkat vertikal. Jadi sekarang ini semua unsur bersatu. Ibarat kita membuat suatu tim nasional untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Di Sumatera Selatan, dengan program ini produksi padi akan naik hingga 25%, dari sebelumnya 2,6 juta ton gabah kering giling menjadi hampir 4 juta ton GKG. Purwantoro, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang membenarkan adanya tindakan tidak semestinya seorang konsulen terhadap peserta pendidikan dokter spesialis PPDS. RSMH menyatakan konsulen tersebut telah dinonaktifkan dari tugasnya. Dugaan kekerasan seorang konsulen terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang diperbincangkan di media sosial. Unggahan akun Instagram @ppdsgrab
menyebut korban mengalami hematom pada bagian pribadinya usai ditendang konsulen dan sempat menjalani perawatan di IGD. Direktur Utama RSMH Palembang Siti Halimah membenarkan peristiwa tersebut. Insiden terjadi pada Minggu 20 April 2025 di ruang ICU, melibatkan konsulen asisten berinisial YS. Tindakan tersebut dipicu karena konsulen merasa tidak puas terhadap penanganan pasien yang dilakukan PPDS yang dinilai tidak sesuai standar. Hasil pemeriksaan internal menunjukkan tindakan kekerasan mencakup unsur verbal dan fisik. Saat ini pihak rumah sakit masih mendalami apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau dipicu emosi sesaat. Sebagai langkah awal, RSMH telah menonaktifkan YS dari seluruh tugasnya, baik sebagai konsulen maupun pengajar terhitung sejak 22 April 2025. Terkait sanksi lanjutan, RSMH menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Kementerian Kesehatan. Minggu kemarin tanggal 20 April, konsulen tersebut melakukan kekerasan fisik ya kepada PPDS di ruang ICU. Ini juga terjadi karena beliau marah, gitu, kurang puas dengan apa yang dikerjakan oleh PPDS. Kemudian beliau terpancing marahnya kemudian sampai dia menendang, gitu ya, menendang kemaluannya PPDS ya. Dan kemudian dari pemeriksaan USG itu ada hematom itu perdarahan tapi di dalam gitu teman-teman, jadi kelihatan ada bengkak merah. Nah peristiwa itu terekam dari rekaman CCTV di ruang ICU. Tapi sebagai informasi setelah peristiwa itu dan sekarang anaknya baik-baik saja teman-teman ya. Jadi kalau ada berita sampai dirawat sampai itu enggak. Jadi dia memang membuat visum untuk dia selain pengobatannya diberikan obat anti nyeri, antibiotik, kemudian dia langsung bisa beraktivitas kembali dan sekarang juga sudah beraktivitas ya. Sementara itu korban yang sempat dirawat kini sudah pulih dan kembali beraktivitas. Namun ia masih berada dalam pengawasan tim psikolog rumah sakit untuk memantau kemungkinan munculnya trauma. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Konsulen di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang yang diduga melakukan kekerasan pada peserta pendidikan dokter spesialis disebut memiliki sikap temperamental. Tindakan serupa bahkan dikabarkan bukan yang pertama kali terjadi. Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang akhirnya angkat bicara soal kekerasan terhadap seorang peserta program pendidikan dokter spesialis yang dilakukan oknum konsulen. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa pelaku berinisial YS dikenal bersikap temperamental. Direktur Utama RSMH Siti Halimah menyampaikan kekerasan oleh YS bukan kali pertama terjadi. Sejak 2019, oknum tersebut tercatat pernah melakukan tindakan serupa dan sempat dinonaktifkan selama 2 tahun. Pada 2023, ia kembali dikenakan sanksi disiplin karena laporan kekerasan. RSMH telah melakukan penelusuran sejak Maret 2025. Tidak hanya PPDS yang menjadi korban, tetapi juga perawat yang bertugas di tempat yang sama. Namun banyak dari mereka takut untuk melapor. Setelah kasus ini kembali mencuat, sudah ada 7 korban yang memberanikan diri untuk bersuara dan memberikan keterangan resmi ke rumah sakit. Seluruh proses kini masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Didapatkan bahwa konsulen tersebut melakukan 3 jenis perundungan kalau kita kelompokkan ya teman-teman sesuai dengan elemen. Perundungan verbal, misalnya beliau sering berkata kasar, itu tadi karena beliau cepat marah gitu. Jadi kalau marah suka berkata-kata agak kasar. Kemudian perundungan fisik, misalnya dia melempar, menonjol, menempeleng gitu ya, mencubi gitu. Atau perundungan non-verbal dan non-fisik, misalnya beliau itu kalau nggak suka dengan salah satu PPDS, kemudian PPDS-nya dihindari gitu, nggak mau bertemu dengan PPDS itu gitu. Kemudian dari penelusuran SPI bahwa tidak hanya PPDS yang menjadi korban, tapi juga perawat ya. Jadi karena beliau bertugas di ICU, jadi beberapa perawat ICU juga sering dimarahi. Kasus ini mencuat usai unggahan akun Instagram @ppdsgram menjadi viral. Dalam unggahan itu disebutkan seorang PPDS mengalami hematom pada bagian pribadinya akibat ditendang konsulen hingga harus dirawat di IGD. Pihak rumah sakit telah menonaktifkan YS dari seluruh tugas sebagai konsulen dan pengajar sambil menunggu hasil penyelidikan lanjutan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga karena dilanda rasa cemburu, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban kekerasan suaminya.
Ia mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh dan telah melapor ke polisi. Tak terima dianiaya, Ayu Romadoni, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penyanyi, melaporkan suaminya sendiri ke SPKT Polrestabes Palembang. Pelapor datang ke SPKT Polrestabes Palembang dengan kondisi luka lebam di tubuh. Dalam keterangannya, penganiayaan dipicu karena dirinya tidak mengangkat telepon saat bernyanyi di atas panggung. Disebutkan pelapor, suaminya juga menuduh dirinya telah berselingkuh dengan pria lain. Gara-gara aku begawe Pak dan angkat telepon. Terus akunya aku nih belanangan di pucuk panggung itu. Nah sudah balik-balik aku nih yo, dia suruh aku ngakui, jadi aku akui Pak kalau memang nak ngate. Saksi aku banyak kan tahun-tahun orang aku begawe. Nah sudah itu yaudah barang-barang tuh ada hancur-hancur galau di kamar. Terus dia bertindak cak itu nampak kekerasan dengan aku kan. Sudah terjadilah cak itu. Dia dipukuli, pokoknya dia tuh melempari koper ke badan, lebam tangan kayak ini lebam, tangan kanan, kaki, terus dada Pak sakit. Polisi telah mengantongi alat bukti dari pelapor untuk menindaklanjuti laporan korban. Tentunya berdasarkan laporan ini dan alat bukti yang dibawa oleh pelapor ini menjadi dugaan awal, tentunya adanya perlu langkah-langkah penyelidikan terhadap penanganan kasus ini. Korban berharap terlapor segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Naiknya harga kelapa dan santan di pasar domestik dipicu permintaan ekspor yang tinggi dari Cina, sementara pasokan lokal terbatas. Harga jual ke luar negeri yang lebih tinggi membuat petani dan pelaku usaha beralih ke pasar ekspor. Harga kelapa dan santan di pasar dalam negeri masih tinggi. Kondisi ini dipicu terbatasnya pasokan buah kelapa serta meningkatnya permintaan ekspor, terutama dari Cina. Penurunan suplai kelapa terjadi akibat cuaca ekstrim beberapa waktu lalu, mulai dari kekeringan hingga hujan yang tidak merata. Di sisi lain, harga ekspor kelapa yang lebih tinggi membuat petani dan pelaku usaha memilih menjual ke luar negeri. Akibatnya stok kelapa di dalam negeri menipis dan harga pun melonjak. Data dari Dinas Perdagangan Sumatera Selatan mencatat, setiap tahunnya Indonesia mengekspor hingga 1,2 juta ton kelapa dengan Cina sebagai negara tujuan utama. Bahkan pada April ini sudah tercatat pengiriman sebanyak 200 kg kelapa ke negara tirai bambu. Untuk ekspor, itu harga ekspornya per biji itu yang biasanya 4.000 sampai 5.000 berapa bulan lalu itu sekarang bisa mencapai 8.000 atau 8.500. Karena di lapangan sendiri sudah harganya sekitar 7.000. Tapi kami harapkan beberapa bulan ke depan ini saya dapatkan informasi bahwa keadaan alam sudah membaik. Diharapkan beberapa bulan ke depan ini pertumbuhan dari kelapa kita dan berbuah seperti normal kembali, sehingga diharapkan harga dapat stabil seperti semula. Tingginya harga kelapa dan santan turut dirasakan para pelaku usaha kuliner, terutama rumah makan Padang yang banyak menggunakan santan dalam masakannya. Mereka pun terpaksa melakukan penyesuaian. Untuk sekarang kami dapat harga santan sekilo 30.000. Sebelumnya? Sebelum lebaran? Kemarin tuh masih murah, sempat berapa itu? 22 itu. 22.000. Pernah di bawah 20 enggak? Pernah 18. Kalau untuk Ridho Ilahi sehari santan lebih dari 10 kilo. Meski begitu, ada harapan harga akan kembali normal. Seiring kondisi cuaca yang mulai membaik, produksi kelapa diharapkan meningkat. Saat ini harga di pasar mulai mengalami penurunan meskipun masih tinggi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung.
Petugas damkar dan penyelamatan Kota Bengkulu membantu proses evakuasi pelepasan 18 cincin yang terpasang di jari salah satu ODGJ yang berada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto. Evakuasi ini pun berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama, dikarenakan cincin yang terpasang sudah lama dan sulit dilepas. Petugas bahkan harus menggunakan mesin pemotong dengan penuh kehati-hatian untuk melepaskan cincin yang berada di seluruh jari ODGJ tersebut. Tak hanya itu, petugas damkar terpaksa meminta pertolongan petugas kesehatan untuk membius tangan agar proses evakuasi dapat berjalan lancar. Nah itu pas kita langsung menuju ke lokasi kan di Rumah Sakit Jiwa. Nah, kita lihat di sana itu ya cincinnya itu jarinya 10 tapi cincinnya itu ada 18. Nah, jadi memang ya kalau kita yang normal kan ya nggak mungkin, tapi karena dia kondisinya yang kurang normal ya dia sampaikan yang seperti itu ya ada yang kayak lah mungkin seperti itu kan. Nah, jadi ada beberapa yang harus dievakuasi, dibantu oleh pihak medis itu untuk dianestesi. Proses evakuasi pun berhasil dilakukan dengan memakan waktu beberapa jam. Sementara jari ODGJ tersebut saat ini mendapat perawatan dari petugas kesehatan. Bayazir Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Beginilah suasana kebakaran di gudang bahan bakar minyak yang berada di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi yang hangus terbakar. Api cepat merayap dan membakar seluruh isi gudang. Kobaran api cukup besar di lokasi lantaran bahan terbakar merupakan minyak dan oli, membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api. Api diduga berasal dari salah satu ruangan gudang penyimpanan oli dan merambat ke ruangan lainnya. Untuk memadamkan api, Damkar Jambi menerjunkan 35 orang personil dan 10 armada. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api sudah bisa dipadamkan, namun petugas Damkar Kota Jambi tetap melakukan pendinginan di lokasi kebakaran agar api benar-benar padam dan tidak hidup kembali. Ini kita menerima laporan dari masyarakat di Kelurahan Kajaya, Kecamatan Palmerah. Ada gudang bahan bakar minyak, khususnya oli, terbakar di pusat kembali muda, dan kita menemukan 7 armada. 7 armada ini dengan personel kurang lebih 30 orang. Yang kita lihat tadi adalah drum yang masih berisi mungkin oli, ya, kalau katanya oli gear, oli kendaraan. Tapi pada intinya kami dari pemadam kebakaran bagaimana itu api dapat dipadamkan. Nah, kita pantang pulang sebelum padam. Nah, kita menggunakan ya, unit pom karena untuk mempercepat pemadaman. Pasca peristiwa ini, Damkar menghimbau kepada seluruh warga untuk terus waspada dan berhati-hati. Dan kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan gudang BBM tersebut. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Petugas Damkar Kota Jambi melakukan evakuasi 2 ekor ular sanca berukuran besar di 2 lokasi yang berbeda. Penemuan 2 ular ini disebabkan kondisi cuaca di Kota Jambi yang berubah-ubah. Mulai dari panas terik, tiba-tiba hujan deras, membuat habitat alami beberapa hewan liar terganggu, salah satunya ular yang kini mulai masuk ke permukiman warga. Ular sanca pertama ditemukan pada siang hari berada di dalam kolam ikan rumah warga di Kecamatan Alam Barajo, dan ular kedua ditemukan pada malam hari berada di atas pagar rumah warga di Kecamatan Telanepura. Kadis Damkar Kota Jambi menyebutkan kedua ular sanca ini memiliki panjang yang berbeda. Ular sanca yang pertama sepanjang 3 meter dan berat 8 kg, sedangkan ular kedua memiliki panjang hampir 5 meter. Ular ini adalah ular piton sepanjang kurang lebih 5 meter dengan berat bobot 30 kg, dan ular ini dapat memangsa manusia dengan berat badan kurang lebih 70 kg. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan lansia tersebut dapat terselamatkan. Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati apabila menemukan hewan liar ataupun khususnya ular sanca dengan ukuran besar untuk menjaga anak-anak dan jangan mendekati. Demikian. Atas penemuan hewan melata ini, warga diminta lebih waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim dan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar hewan liar tidak mudah masuk ke dalam rumah.
2 ekor ular sanca ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Tim SAR gabungan bersama relawan dan warga sekitar melakukan pencarian Muhammad Wira Anugrah yang dilaporkan hilang pada tanggal 13 April sore lalu. Pelajar SMP ini pergi berburu babi bersama rekannya di daerah perladangan Desa Renah Kayu Embun Kumendebai, Kota Sungai Penuh. Setelah beristirahat siang, Muhammad Wira memisahkan diri dari rombongan. Namun hingga sore, Muhammad Wira tak kunjung kembali ke titik awal sesuai kesepakatan bersama. Setelah rekan-rekan Muhammad Wira berupaya untuk melakukan pencarian, namun tidak kunjung ditemukan. Akhirnya perwakilan rombongan pemburu tersebut menyampaikan kepada keluarga bahwa Muhammad Wira diduga hilang atau tersesat saat berburu. Di hari kedua pencarian telah ditemukan barang-barang yang diduga milik korban seperti topi, sarung parang, rokok, dan anjingnya. Sudah kita kondisikan bahwa kita bagi 3 tim untuk penjajarannya. Jadi tim yang pertama itu arahnya ke Renah Puar. Tujuannya nanti itu ke TKP juga tadi. Pertama. Dan tim yang kedua itu ke Renah Betung. Dan tim yang ketiga itu ke Sungai Telang. Ke Sungai Telang air menggulit. Pada hari ini mudah-mudahan semua masyarakat ini sudah turun nih. Jadi mudah-mudahan dapat hari ini, insya Allah. Guna mempermudah pencarian pada hari keempat ini, tim SAR dibagi menjadi 3 regu dengan melakukan penyisiran sungai-sungai dan hutan yang memungkinkan adanya keberadaan Muhammad Wira Anugrah. Ada warga kita, Kumendebai, yaitu Ananda Wira, yang mengadakan kegiatan berburu dengan kawan-kawan. Namun sampai sore harinya yang Ananda Wira tidak kembali ke rumah. Mudah-mudahan hari ini harapan kita bisa ditemukan, karena hari kemarin sudah ditemukan tanda-tanda ya, itu berupa parang, kemudian ada topi, mungkin di tempat dia istirahat. Hingga saat ini petugas gabungan bersama warga masih melakukan pencarian dengan menyisir sejumlah lokasi perladangan, sungai dan hutan di wilayah Renah Kayu Embun tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan 2 orang pejabat di PT Waskita Karya sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan tol Trans Sumatera. Ruas terbagi besar Pematang Pamanggang Kayu Agung senilai 1,2 triliun di tahun anggaran 2017-2019. Kedua tersangka yakni MW alias WDD yang menjabat sebagai kasir tim Divisi 5 Waskita Karya dan TG alias TW yang merupakan kepala bagian akuntansi tim Divisi 5. Modus kedua tersangka melakukan korupsi dengan merekayasa laporan pertanggungjawaban pengerjaan tol Lampung sepanjang 12 km periode 2017-2019 hingga negara mengalami kerugian senilai 66 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Lampung telah meningkatkan status saudara WM alias WDD selaku kasir Divisi 5 salah satu BUMN dan saudara TG alias TWT selaku kepala bagian akuntansi dan keuangan Divisi 5 salah satu BUMN menjadi tersangka Randi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tol Terbanggi tersebut. Terdapat penyimpangan anggaran pekerjaan dalam pembangunan jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung yang dilakukan oleh oknum tim proyek pada Divisi 5. Saat ini para tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Waihui Bandar Lampung selama 20 hari ke depan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beginilah kondisi di lapak penjual kelapa kupas dan santan di Pasar Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Aktivitas jual beli tampak lesu, bahkan hampir tak ada pembeli yang datang. Para pedagang menyebut lesunya penjualan terjadi sejak harga kelapa dan santan naik tajam menjelang Lebaran lalu. Harga kelapa yang sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram,
kini naik menjadi Rp11.000. Bila dihitung per butir, harganya berkisar Rp20 hingga Rp21.000 per butir. Sementara harga santan juga naik 2 kali lipat dari Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga ini bahkan berdampak pada sejumlah warung makan langganan para pedagang yang terpaksa mengurangi pembelian karena tak sanggup menanggung biaya produksi yang tinggi. 1 kilonya 10.500. 2.500. Terus kalau per bijinya? Per bijinya tergantung kita nimbang. Ini kalau yang gede kan sampai 2 kiloan ya. Jadi hampir 21. Oh, jadi hitungan timbangannya sekarang iya. Kalau santannya Mas? Santan 25.000, 30. Bijiannya berapa? Bijiannya 20.000. 20.000. Segandeng tadi? Segandeng 25. Segandeng 25. Bu, ini dari kapan? Kecil enggak yang super. Kalau santan tadi harganya? Harganya 30.000. Itu per? Sebelumnya 15.000. Sebelumnya 15.000 jadi 30.000. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti kelapa dan santan menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang kecil. Mereka hanya bisa berharap ada solusi dari pemerintah agar ekonomi kembali menggeliat. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya, Rizka Silviana. Seorang pria dihukum masa setelah kepergok mencuri sepeda motor di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Aksi pelaku gagal dan ia pun terluka sebelum akhirnya diamankan polisi. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria babak belur setelah dihukum warga. Ia diduga hendak mencuri sepeda motor di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah toko di Jalan Lebung Permai, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Korban Saripudin menjelaskan bahwa saat kejadian, pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang melarikan diri. Aksi pencurian itu pertama kali diketahui teman korban yang melihat kedua pelaku sedang merusak kunci kontak sepeda motor. Ia pun berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, namun sikapnya itu justru memicu kemarahan warga hingga terjadi aksi hukuman warga. Motor lagi kunci di sini kan, di samping. Akhirnya kejinguan sama kawan sini pas datang, oh maling, diteriaki maling, akhirnya ditunggunya motor uang itu, akhirnya ada kena, dia mengelak, berlari sana, akhirnya ketangkep sama warga. Ya akhirnya digebukin dulu sama warga kan. Berapa orang jumlahnya? 2 orang. Ini yang dapat ini eksekutor apa joki? Jokinya. Oh jokinya. Joki, yo supir yang itunya berlari dia ke belakang ke situ. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku dan membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapat perawatan. Dugaan tindakan pencurian dengan kendaraan R2. Kemudian pelaku ini saat ini masih berada di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara karena sedikit mengalami luka-luka. Untuk pelaku dari keterangan dari masyarakat atau saksi-saksi yang berada di TKP itu 2 orang. Jadi satu yang berperan menurut keterangan saksi-saksi, satu berperan sebagai eksekutor. Pelaku diketahui bernama Febrianto, warga 5 Ulu, Palembang. Polisi masih menyelidiki kemungkinan ia merupakan penjahat kambuhan. Kini Febrianto ditahan di Polsek Sukarami, Palembang untuk menjalani proses hukum, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga malu saat dihadapkan dengan wartawan, seorang pelaku pencurian sepeda motor di Palembang menolak keluar dari ruang tahanan. Akibatnya aparat kepolisian terpaksa menggotong pelaku untuk keluar dari tahanan. Anggota Polsek Sukarami, Palembang terpaksa menggotong Ardinata Praja, tersangka pencurian motor, di hadapan media. Pria 26 tahun itu enggan karena malu, meski sudah ditangkap polisi karena perbuatannya. Dari keterangan kepolisian, Ardinata mencuri sepeda motor milik seorang karyawan yang tinggal di mes kawasan Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Aksi tersebut dilakukan bersama seorang rekannya saat korban sedang tidak berada di tempat.
Pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak kontak motor sebelum membawanya kabur. Korban segera melapor ke Polsek Sukarami, sehingga pelaku ditangkap sebelum sempat menjual atau menggunakan barang curian. Alhamdulillah, sepeda motor milik korban berhasil kita lakukan penyitaan. Dengan demikian, korban saat ini bisa sedikit lega karena barang bukti hasil kejahatan belum sempat dilakukan penjualan kepada para penagihnya. Pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku yang diketahui turut terlibat namun melarikan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gara-gara mempertanyakan keaslian gelar Sultan Iskandar Mahmud Badarudin di media sosial, seorang pria di Palembang diduga menjadi korban pengeroyokan. Ia mengalami luka lebam usai diduga dianiaya. Edwin Syarif, warga Kecamatan Seberang Ulu 2, melaporkan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dan sejumlah rekannya ke Polrestabes Palembang pada Minggu 20 April 2025. Ia mengaku menjadi korban pengeroyokan. Menurut pengakuannya, Edwin awalnya didatangi beberapa orang yang mengaku dari Polda Sumsel. Ia kemudian diajak ke rumah Sultan di Jalan Torpedo, kawasan Butik Lentera, Kecamatan Kemuning, Palembang. Setibanya di lokasi, masih menurut Edwin, mendapat pukulan diduga dari Sultan. Tak hanya itu, beberapa orang lainnya juga ikut menganiaya hingga wajah korban mengalami luka lebam. Motif pengeroyokan ini diduga karena Edwin mempertanyakan keaslian gelar Sultan Iskandar Mahmud Badarudin melalui akun media sosialnya. Aku wong Polda, ada ngaku wong Polda. Nah, sampai di sana dia ngomong nak klarifikasi biar jangan sampai bosan berisi. Sampai di rumah sana bukan klarifikasi. Kanda itu langsung ngonco aku. Kanda itu Sultan, katanya ngaku Sultan. Yang lain melok kalau. Uang berapa itu kak pelaku? 15-an kalau. Pakai senjata semua? Ada yang bawa di pinggang, ada yang lah nunjuk ke. Ya masalah, aku tuh kepengen pembenaran baik. Bahwa memang kalau emang benar, ya klarifikasi, tunjukkan memang. Oh ini memang aku ini. Benar apa kak? Benar itu Sultan dan satu Sultan. Jadi Palembang ini tidak ada malu, masalah aku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andri Setiawan membenarkan adanya laporan tersebut. Menariknya, tak berselang lama Sultan Iskandar Mahmud Badarudin juga turut melaporkan Edwin ke polisi. Ia menilai unggahan Edwin melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pantauan kami dari hasil pemantauan dari penyidik kami bahwa memang dugaan terjadi luka-luka di bagian beberapa wajah atau badannya. Tentunya kita harus melaksanakan visum dan nantinya saksi-saksi yang kira-kira mendukung terhadap peristiwa ini. Kini kedua laporan tersebut tengah dalam penanganan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kenaikan harga kedelai belum berdampak pada harga tahu dan tempe di pasar Palembang. Para pedagang mengaku sejauh ini belum ada kabar dari produsen soal penyesuaian harga. Harga kelapa di pasar Palembang mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Saat ini, satu butir kelapa dijual seharga Rp15.000, naik tajam dari harga sebelumnya Rp9.000. Kondisi serupa juga terjadi pada air santan kelapa yang kini dijual Rp35.000 per kilogram dari Rp20.000. Kenaikan harga ini dirasakan memberatkan warga. Pasalnya, lonjakan harga kelapa dan santan berlangsung cukup lama tanpa tanda-tanda turun. Warga pun berharap harga segera kembali stabil agar tidak terlalu membebani kebutuhan sehari-hari. Dari puasa, ya puasa. Harganya turun lagi, baik lagi Rp20.000. Salah satu pedagang kelapa mengungkapkan kenaikan harga mulai terasa sejak bulan Ramadan lalu. Hingga kini harga belum juga turun. Kalau kata orang-orang itu katanya ngetrek buah kelapanya kan, kurang. Ya agak ngaruh juga sih, beli kan soalnya kan mahal santannya kan. Kalau harapannya juga normal lagi gitu kan. Dampaknya omset penjualan pedagang ikut menurun karena konsumen mulai mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Saya luncurkan program Gerakan Indonesia Menanam di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GRINA di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Di Sumatera Selatan yang menjadi salah satu daerah percontohan ditanam berbagai tanaman pangan, salah satunya padi apung yang dapat memanfaatkan lahan yang terbatas atau di atas kolam. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini karena diharapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk ketahanan pangan agar Indonesia mampu swasembada. Dengan inovasi ini, kekuatan pangan dalam negeri akan terjaga sehingga Indonesia tak terpengaruh dengan harga di luar negeri yang mahal, serta tak akan marah dengan kebijakan dagang luar negeri. Masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi, ya, untuk kita mampu swasembada. Tiap tahun jumlah penduduk kita tambah berapa? Sekitar 3,5 juta ya tiap tahun. Bayangkan dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai ya bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan sampai lumbung pangan desa. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, udah nggak mahal lagi Pak cabai. Harga cabai tidak akan pernah mahal. Ya. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri. Halaman kecil pun bisa pelihara ikan lele. Ya, kita nanti latih yang bertingkat gitu. Hidroponik bertingkat vertikal. Jadi sekarang ini semua unsur bersatu. Ibarat kita membuat suatu tim nasional untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Di Sumatera Selatan, dengan program ini produksi padi akan naik hingga 25%, dari sebelumnya 2,6 juta ton gabah kering giling menjadi hampir 4 juta ton GKG. Purwantoro, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dugaan kekerasan seorang konsulen terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang diperbincangkan di media sosial. Unggahan akun Instagram @ppdsgram menyebut korban mengalami hematom pada bagian pribadinya usai ditendang konsulen dan sempat menjalani perawatan di IGD. Direktur Utama RSMA Palembang Siti Halimah membenarkan peristiwa tersebut. Insiden terjadi pada Minggu 20 April 2025 di ruang ICU, melibatkan konsulen asisten berinisial YS. Tindakan tersebut dipicu karena konsulen merasa tidak puas terhadap penanganan pasien yang dilakukan PPDS yang dinilai tidak sesuai standar. Hasil pemeriksaan internal menunjukkan tindakan kekerasan mencakup unsur verbal dan fisik. Saat ini pihak rumah sakit masih mendalami apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau dipicu emosi sesaat. Sebagai langkah awal, RSMH telah menonaktifkan YS dari seluruh tugasnya, baik sebagai konsulen maupun pengajar terhitung sejak 22 April 2025. Terkait sanksi lanjutan, RSMH menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Kementerian Kesehatan. Minggu kemarin tanggal 20 April, konsulen tersebut melakukan kekerasan fisik ya kepada PPDS di ruang ICU. Ini juga terjadi karena beliau marah, gitu, kurang puas dengan apa yang dikerjakan oleh PPDS, kemudian beliau terpancing marahnya kemudian sampai dia menendang gitu ya, menendang kemauannya PPDS ya.
Dan kemudian dari pemeriksaan USG itu ada hematom itu perdarahan tapi di dalam gitu teman-teman, jadi kelihatan ada bengkak merah. Nah, peristiwa itu terekam dari rekaman CCTV di ruang ICU. Tapi sebagai informasi, setelah peristiwa itu dan sekarang anaknya baik-baik saja teman-temannya. Jadi kalau ada berita sampai dirawat sampai itu enggak. Jadi dia memang membuat visum untuk dia selain pengobatannya diberikan obat anti nyeri, antibiotik, kemudian dia langsung bisa beraktivitas kembali dan sekarang juga sudah beraktivitas ya. Sementara itu korban yang sempat dirawat kini sudah pulih dan kembali beraktivitas. Namun ia masih berada dalam pengawasan tim psikolog rumah sakit untuk memantau kemungkinan munculnya trauma. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bayangkara Presisi FC kembali berpindah home base. Klub milik Polri ini akan bermarkas di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung untuk musim depan. Kepastian ini diperoleh usai manajemen klub dan Pemprov Lampung menandatangani kerjasama Selasa sore di Jakarta. Dengan ini, klub yang musim depan kembali ke Liga 1 akan berganti nama menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal menjelaskan kehadiran Bayangkara FC diharapkan mampu menjadi pembangkit ekosistem sepak bola sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Bumi Ruwajurai. Sementara itu, dengan target minimal 3 besar di Liga 1, manajemen klub berjanji akan merekrut pemain terbaik dari dalam institusi maupun sipil serta putra daerah. Bayangkara FC tercatat beberapa kali berpindah home base, mulai dari Surabaya, Jakarta hingga Solo. Sempat terlempar ke Liga 2, The Guardian dipastikan kembali promosi ke Liga 1 musim depan dengan Stadion Sumpah Pemuda sebagai venue laga kandang. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.